Dahulu kala, di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan besar yang makmur dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua putri, Purbararang, si sulung yang cantik, namun berhati angkun, dan Purbasari Ayuwangi, si bungsu yang lembut hati, ramah, serta selalu menolong siapapun tanpa pandang bulu. Ketika Prabu Tapa Agung menua, ia mulai berpikir siapa yang akan menggantikannya. Setelah melihat sifat kedua putrinya, ia memutuskan bahwa Purbasari yang lebih pantas menjadi ratu, karena rakyat membutuhkan pemimpin yang penuh kasih dan bijak. Namun keputusan itu membuat Purbararang terbakar cemburu. Ia merasa sebagai kakak, dialah yang seharusnya naik tahta. Ayah tidak adil. Gerutunya, sejak saat itu, hatinya dipenuhi niat jahat untuk menyingkirkan adiknya. Dengan kelicikannya, Purbararang meminta bantuan seorang penyihir istana untuk membuat Purbasari terkena penyakit kulit aneh. Esok paginya, tubuh Purbasari dipenuhi bercak hitam dan wajahnya tampak kusam. Purbararang segera mengadu kepada ayahnya, pura-pura sedih, bagaimana mungkin seorang ratu berpenyakit menjijikan? Ayah, rakyat akan menolak. Prabu Tapa Agung yang lemah dan bingung akhirnya menuruti bujuk rayu Purbararang. Purbasari diasingkan ke hutan sunyi jauh dari istana. Dengan hati hancur Purbasari meninggalkan kerajaan. Meski dikhianati kakaknya sendiri, ia tidak menyimpan kebencian. Mungkin ini jalan takdirku, bisiknya lirih, sambil menatap langit memohon pertolongan. Di hutan, Purbasari berusaha bertahan hidup. Ia membuat gubuk sederhana, mencari buah dan umbi, serta minum dari sungai. Kesepian sering menyelimutinya, namun ia tetap sabar. Suatu hari, datanglah seekor lutung hitam yang tampak aneh. Matanya berkilau penuh kecerdasan, gerak-geriknya sopan. Seolah ia bukan kera biasa, lutung itu mendekati Purbasari dan menyodorkan buah-buahan segar. Terima kasih, lutung kecil, kata Purbasari dengan senyum tulus. Mulai hari ini, kau akan kupanggil Lutung Kasarung. Hari-hari berlalu, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi sahabat. Lutung itu selalu menjaga Purbasari, menemaninya, bahkan menghiburnya ketika ia sedih. Purbasari tidak tahu, sebenarnya Lutung Kasarung adalah seorang dewa tampan bernama Guruna. Ia dihukum turun ke bumi oleh Batara Guru karena pernah melakukan kesalahan di Kahyangar. Hanya dengan menolong manusia berhati suci, ia bisa kembali ke wujud asalnya. Melihat Purbasari menderita, Lutung Kasarung mengeluarkan kesaktiannya secara diam-diam. Ia membuat hutan sekeliling gubuk menjadi subur. Pohon-pohon berbuah lebat, bunga-bunga indah bermekaran, bahkan muncul sumber mata air jernih yang tak pernah kering. Perlahan-lahan, bercak hitam di tubuh Purbasari pun menghilang, kulitnya kembali halus dan wajahnya bersinar seperti dulu. Kabar tentang keajaiban itu sampai ke telinga rakyat. Mereka mulai mendatangi hutan untuk meminta bantuan Purbasari. Dengan rendah hati, Purbasari menolong mereka. Rakyat pun mulai membandingkan kebaikan Purbasari dengan sifat angkuh Purbararang. Purbararang merasa terusik. Ia tak rela nama adiknya lebih harum di mata rakyat. Maka ia datang dengan angkuh ke hutan, ditemani para pengawal. Jika kau memang pantas jadi ratu, buktikan padaku, ujarnya sinis. Tantangan pertama, membuat taman yang terindah. Purbararang menunjukkan tamannya yang megah di istana, penuh bunga langka. Namun Lutung Kasarung menggunakan kesaktiannya untuk menciptakan taman luar biasa di hutan. Bunga warna-warni bermekaran, air mancur alami muncul dari tanah. Kupu-kupu berterbangan dan burung bernyanyi merdu. Semua yang melihat terpesona. Tantangan kedua, memanjangkan rambut hingga mengalahkan rambut Purbararang. Sekali lagi, Lutung Kasarung membantu. Rambut Purbasari tumbuh panjang, hitam berkilau dan harum semerbak bunga. Rambut Purbararang tampak kusam bila dibandingkan. Tantangan terakhir, siapa yang punya calon suami paling tampan? Purbararang dengan bangga membawa tunangannya, Purbajaya, seorang bangsawan gagah. Ia menertawakan Purbasari yang hanya ditemani seekor lutung. Hahaha. Masa seekor monyet kau jadikan pasangan? Cibirnya. Namun pada saat itu, Lutung Kasarung berdiri tegak, tubuhnya bergetar, bulu hitamnya rontok satu persatu, lalu cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi seorang pangeran tampan berwibawa. Semua orang terpana, bahkan Purbasari sendiri hampir tak percaya. Melihat kenyataan itu, Purbararang tak bisa berkata apa-apa. Semua tantangan telah dimenangkan oleh adiknya.
Rakyat pun bersorak memuji Purbasari. Dengan penuh penyesalan, Purbararang berlutut dan memohon ampun. Adikku, maafkan aku yang telah iri dan jahat padamu. Melihat kenyataan itu, Purbararang tak bisa berkata apa-apa. Semua tantangan telah dimenangkan oleh adiknya. Rakyat pun bersorak memuji Purbasari. Dengan penuh penyesalan, Purbararang berlutut dan memohon ampun. Adikku, maafkan aku yang telah iri dan jahat padamu. Purbasari yang berhati lembut memeluk kakaknya. Kakak tetap keluargaku, aku memaafkanmu. Akhirnya, Purbasari dinobatkan menjadi ratu. Ia memimpin rakyat dengan adil dan penuh kasih. Di sisinya, berdiri Pangeran Guruna Lutung Kasarung yang kembali ke wujud aslinya. Mereka hidup bahagia. Tren kerajaan Pasundan semakin makmur. Pesan moral, kecantikan sejati bukanlah rupa luar, melainkan hati yang baik dan tulus. Kesabaran dan kebaikan akan selalu mengalahkan iri hati dan kesombongan.